Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Mufidatul Hunafa NIM 21302030. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber hukum ekonomi Islam. Manusia diberikan amanah oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, tidak lepas dari nilai-nilai moral dan segala aturan yang dibuatnya, termasuk dalam praktek ekonomi. Islam sebagai agama yang diridhoi Allah untuk manusia mengatur semua aspek kehidupan, baik yang bersifat material maupun non-material. Karena itu, ekonomi sebagai satu aspek kehidupan tentu juga sudah diatur oleh Islam. Kesempurnaan Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang pada garis besarnya sudah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal seorang muslim yang melaksanakan sholat 5 waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam. Untuk itulah ekonomi Islam tidak lepas dari dasar hukum ekonomi Islam yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Pembahasan pertama yaitu pengertian sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan ekonomi Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya, serta tidak akan terbantahkan. Adapun yang menjadi sumber ekonomi Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pembahasan kita yang selanjutnya yakni sumber hukum ekonomi Islam yang disepakati oleh semua ulama. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah hingga diakhiri surat An-Nas. Dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam. Karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Yang artinya barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi, Al-Quran tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan, tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Quran tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian Al-Quran adalah manusia dan perbaikannya. Selanjutnya yakni As-Sunnah. As-Sunnah atau sering disebut juga Al-Hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali,
As-sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saja. Sedang al-hadis disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dasar pokok as-sunnah sebagai sumber hukum sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran sebagaimana dirumuskan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, as-sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, tidak jelas, merinci ayat yang mujmal, samar. Yang kedua, yakni sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nas Al-Quran, seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. Yang ketiga, sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran, seperti dalam masalah muamalat, yaitu Al-Quran memerintahkan untuk memenuhi janji perikatan mana yang sah dan yang halal, serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi. Di sini as-sunnah berperan untuk menjelaskannya. Yang ketiga yakni ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh segala yang dituju hingga sampai kepada puncak tujuan. Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagai firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amruhum syura bainahum, yang artinya sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Seperti contoh dalam kewajiban membelanjakan harta benda diatur dengan pedoman sebagai berikut. Penggunaannya, pertama, tidak boleh boros dan tidak boleh kikir. Yang kedua, harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan harta. Seorang yang tidak tahu boros menggunakan harta benda harus dicegah melakukannya. Mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati manusia untuk kepentingan masyarakat, seperti zakat, sedekah, hibah, lembaga keuangan selain zakat seperti BMI atau BMT, wakaf, penyembelihan kurban, dan lain-lain. Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Di antaranya yang pertama, ijma'. Ijma' ialah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atau sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah, dan merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan setingkat di bawah dalil-dalil nas, yakni Al-Quran dan hadis. Dasar ditetapkannya ijma' sebagai hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, yang artinya, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat yang kembali. Selanjutnya yakni yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.
Dasar hukum ditetapkannya qiyas yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kesimpulannya, yakni ekonomi Islam terbangun dari dasar hukum nakli dan akli. Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad. Dalam dalil nakli bisa diartikan juga sebagai tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran yang tertera dalam mushaf Al-Quran atau hadis mutawatir yang tertera di dalam kitab-kitab hadis lalu diambil dan disalin dari tulisan yang telah baku. Dalil tersebut kebenarannya merupakan kebenaran yang hakiki atau mutlak. Sedang dalil akli adalah dalil yang bisa dinalar oleh akal. Dalil akli bisa diartikan juga seperti petunjuk dan pertimbangan akal pikiran yang sehat dan objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan, ambisi, atau kebencian dari emosi. Tegasnya, dalil akli adalah penerimaan akal secara murni dan bebas. Kebenarannya merupakan nisbi atau relatif karena merupakan produk manusia. Adapun bentuk dalil akli merupakan ijtihad, ijma' dan qiyas. Dari dua dasar hukum tersebut bahwa prinsip ekonomi Islam tidak boleh menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedang dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam tidak lepas dari dasar hukum akli berupa ijtihad. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.